Shalom, selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua hari ini dalam keadaan yang sehat, bahagia, dan bersemangat. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar pendidikan agama Kristen dan budi pekerti bersama dengan Bu Riani. Tema atau judul pembelajaran kita hari ini, ibadah yang berkenan dan yang tidak berkenan kepada Allah. Nah, anak-anakku semua, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita menyanyi terlebih dahulu dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Oke anak-anak, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terdapat dalam kitab 1 Tawarik pasal 28 ayat 9, Yesaya 29 ayat 13, dan Injil Markus pasal 12 ayat 30. Oke, anak-anakku semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberikan kami hari baru untuk kami nikmati. Hari ini kami mau belajar tentang ibadah yang berkenan kepadamu. Bantu kami memahaminya. Amin. Ibadah yang berkenan dan tidak berkenan kepada Allah. Manusia diciptakan untuk menyembah dan mengagungkan nama Allah. Manusia menghampiri Allah, salah satunya melalui ibadah. Karena Allah Maha Tahu, Dia dapat mengetahui setiap niat pikiran manusia yang datang beribadah kepadanya. Kisah yang menggambarkan bagaimana manusia datang beribadah kepada Allah dengan sebuah niat dan motivasi. Itulah yang menjadikan ibadah tersebut berkenan dan tidak berkenan di hadapan Allah. Berikut ini adalah kisah yang menggambarkan bagaimana manusia datang beribadah kepada Allah dengan
sebuah niat dan motivasi. Nah, ini salah satunya adalah cerita kisah Kain dan Habel. Pasti kalian sering mendengar, bahkan sering menontonnya. Mari hari ini Ibu akan mengingatkan kembali film Kain dan Habel. Mari kita nonton bersama ya. Adam dan Hawa. Kemudian mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel. Di mana Habel, adikmu itu? Apakah yang telah kau perbuat ini? Maka sekarang engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Ya, demikianlah cerita dari Kain dan Habel. Ya, kita melihat bahwa persembahan Kain tidak diindahkan atau tidak diterima Tuhan. Karena kita melihat di sini Kain memberikan persembahan itu hanya sebagian saja miliknya. Tetapi berbeda dengan Habel, malah sebaliknya. Dia malah memberikan bagian yang terbaik dan paling enak dari dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Habel juga mempersembahkan korban bakarannya karena imannya kepada Tuhan. Habel memfokuskan dirinya untuk menyenangkan hati Tuhan dengan persembahan terbaik yang ia bawa. Tuhan melihat hati manusia. Ia tidak hanya melihat persembahan manusia
yang diberikan kepadanya, tapi juga melihat hati yang benar-benar ingin menyenangkan hati Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya Allah berkenan dengan persembahan Habel. Selanjutnya kita akan melihat kisah Nabi Yesaya. Nah, di sini mengapa Tuhan menolak ibadah para pemimpin-pemimpin Sodom. Seperti yang terdapat dalam firman-Nya, Tuhan berkata, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kejijikan bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh dengan kejahatan." Nah, menurut kita semua, mengapa Tuhan tidak bertindak demikian? Mengapa Tuhan menolak ibadah mereka? Karena mereka terlihat beribadah, dan ibadah itu tentunya ada nyanyian atau bernyanyi, berdoa, bahkan mereka dalam ibadah itu sampai berpuasa. Tapi kenapa Tuhan menolak ibadah mereka? Karena kehidupan mereka penuh dengan kejahatan. Mereka bertindak kejam terhadap orang lain, berlaku tidak adil dan tidak peduli dengan kehidupan anak yatim dan janda. Mengisi hidupnya hanya dengan upacara keagamaan dan tradisi yang diajarkan pemimpin mereka, dan hidup untuk diri mereka sendiri. Mereka di sini kita melihat dalam firman-Nya dikatakan lagi, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Dosa inilah yang memisahkan manusia dari Tuhan, sehingga kegiatan ibadahnya tidak diindahkan Tuhan. Jika mereka hendak beribadah, mereka harus mau mendengar firman Tuhan, bertobat dari segala kejahatan, dan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Yang selanjutnya, kisah Yesus dan Bait Allah ya. Di sini juga paling pasti kalian pernah menonton kisah Yesus waktu itu mengusir para pedagang yang ada di Bait Allah. Ya, mari kita menyaksikan filmnya ya. Komik Alkitab Anak Kristen Sekolah Minggu. Tuhan Yesus mensucikan Bait Allah. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Matius pasal 21 ayat 12-17. Sebentar lagi akan ada perayaan Paskah. Karena itu, Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Tuhan Yesus pergi dan masuk ke Bait Allah, tetapi di dalam Bait Allah, Tuhan Yesus melihat banyak penukar uang dan pedagang. Mereka ada yang menjual dan membeli binatang lembu, kambing, merpati, dan domba. Melihat itu, Tuhan Yesus marah dan Tuhan Yesus membuat cambuk dari tali. Tuhan Yesus mengusir semua penukar uang dan pedagang. Uang-uang mereka dihamburkannya. Tuhan Yesus membalikkan bangku dan meja mereka. Lalu pergilah para penukar uang dan pedagang itu. Tuhan Yesus berkata, "Rumah Bapakku adalah rumah doa, bukan tempat berjualan."
Tuhan Yesus berkata, Rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kemudian datanglah orang-orang buta, dan Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Tuhan Yesus juga menyembuhkan orang-orang timpang. Anak-anak melihat mujizat itu dan berkata, Hosana bagi anak Daud. Akhirnya Tuhan Yesus melanjutkan perjalanan, pergi ke kota Betania. Ayat hafalan, rumah. Oke anak-anakku, ini adalah cerita tentang dimana Yesus waktu itu sangat marah ya kepada orang-orang yang berjualan di rumah ibadah waktu itu. Dari situ Tuhan melihat mereka bahkan bukan saja berjualan, tapi menukarkan uang mereka sebelum membeli hewan kurban yang ada di rumah ibadat ya, atau di bait Allah. Bait Allah ini adalah tempat orang beribadah, mengarahkan hati mereka kepada Allah. Cinta akan uang menggantikan cinta akan Allah, apalagi terjadi di dalam bait Allah, rumah tempat ibadah. Jadi sini adalah rumah doa, makanya Tuhan Yesus sangat marah kepada orang-orang yang berjualan pada waktu itu. Karena rumah ibadat adalah rumah di mana tempat kita berjumpa dengan Tuhan, tempat kita beribadah dan memuliakan nama Tuhan. Selanjutnya kisah Yesus dan pengorbanannya. Pada zaman PL atau perjanjian lama, manusia beribadah kepada Allah. Mereka haruslah mempersembahkan kurban. Tapi berbeda dalam perjanjian baru. Di sini kita melihat Yesuslah yang mengorbankan dirinya sebagai persembahan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Inilah bukti cinta Allah kepada manusia. Seperti yang terdapat dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Inilah ibadah sejati yang diperlihatkan Yesus. Ia taat kepada Bapanya di surga. Jadi di sini waktu Bapanya di surga ya akan mempersembahkan Yesus, di sini tidak ada penolakan yang dilakukan oleh anaknya ya, atau dilakukan oleh Yesus. Dengan menjadikan dirinya sebagai korban persembahan yang hidup, ia mengorbankan seluruh hidupnya, tubuhnya untuk keselamatan manusia. Selanjutnya kita bisa melihat dari kisah Rasul Paulus dan jemaatnya. Ibadah yang berkenan menurut Rasul Paulus terdapat dalam ada 4 kitab. Ada di kitab Roma pasal 12 ayat 1, Kolose 3 ayat 23, Yakobus 1 ayat 27, dan 1 Korintus 10 ayat 31. Di situ menjelaskan tentang ibadah sejati ya. Bagaimana apa yang harus kita lakukan agar ibadah kita ini berkenan di hadapan Allah. Dalam surat ini, dalam kitab-kitab ini, Rasul Paulus menasihati jemaat-jemaatnya. Ya, ini sudah pernah kita bahas di bab 1 dan di bab 2. Selanjutnya, melatih diri beribadah yang berkenan kepada Allah. Ya, Tuhan menginginkan kita untuk beribadah kepada Allah dengan segenap hati dan dengan segenap tubuh kita. Bagaimana kita dapat melakukan ibadah yang berkenan kepada Allah? Ada beberapa latihan yang dapat menolong kita. Ya, yang pertama, kita harus fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Maksudnya di sini adalah jika dalam pekerjaanmu melayani Tuhan, kamu dicela atau dihina, tetaplah kerjakan yang terbaik dan sesuai dengan firman Tuhan. Ingatlah, fokusmu adalah menyenangkan hati Tuhan. Jangan patah semangat karena Tuhan akan selalu menolongmu. Yang kedua, jadilah teladan yang baik bagi semua orang. Maksudnya di sini menjelaskan kepada kita semua, meskipun kamu masih muda, ya,
Jadilah teladan dalam tingkah lakumu. Ingatlah, dari perbuatanmu orang akan melihat Kristus dalam dirimu. Bertindaklah bijaksana, kerjakanlah kewajibanmu, hargailah hak setiap orang, dan tolonglah mereka yang membutuhkannya. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus. Pujilah Tuhan dan perkatakanlah firman Allah dimanapun kamu berada. Ketika dalam sukacita, pujilah Tuhan. Begitupun dalam duka cita, tetaplah berpegang pada iman dan pengharapan kepada Tuhan. Yang keempat, ambil waktu doa pribadi dan renungkan firman Tuhan. Latihlah dirimu memiliki waktu khusus setiap hari bersama Tuhan. Waktu tersebut dapat digunakan untuk berdoa, memuji Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ingatlah, Tuhan menginginkan waktu pribadimu bersamamu. Jauhkanlah godaan seperti gadget, games yang dapat mengalihkan pikiranmu dari Tuhan. Jadi jangan sepanjang hari kita hanya diracuni atau digodain dengan namanya gadget ya. Tapi jangan sampai waktu kita sama Tuhan kita buang percuma begitu saja. Tuhan ingin kita mengambil waktu khusus, ya berarti pribadi ya, dan merenungkan firman Tuhan untuk kita lakukan sepanjang kehidupan kita. Selanjutnya, buatlah keputusan yang sesuai dengan firman Tuhan. Setiap hari kamu mengambil beberapa keputusan untuk hidupmu. Dari mulai bangun pagi sampai malam. Ingatlah keputusan-keputusan yang kamu ambil haruslah didasari dengan firman Tuhan. Belajarlah berpikir positif dan jalanilah setiap hari dengan penuh sukacita. Saat ini anak-anakku semua kita dalam keadaan yang berubah-berubah ya. Saat ini negara kita atau seluruh dunia mengalami namanya pandemi ya. Kita setiap hari diajarkan oleh Tuhan untuk mengambil satu keputusan sesuai dengan firman Tuhan. Saat ini memang banyak sekali godaan-godaan yang kita akan alami dalam menjalani proses pembelajaran kita dari rumah ya. Kadang-kadang ibu melihat ada rasa kejenuhan, ada rasa bosan, dan pasti itu akan terus ada dalam kehidupan kita. Di sini Tuhan betul-betul mengajarkan kita mengambil keputusan yang baik dan pada saat kita melakukan PJJ, pembelajaran jarak jauh ya. Jadi betul-betul bahwa apa yang harus penting yang kita lakukan dalam hidup kita. Bosan pasti bosan ya. Itu akan pasti ada dalam diri kita. Tapi saat kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan, rasa bosan, rasa jenuh itu tidak akan pernah menghampiri hidup kita. Malah kita akan semakin semangat dalam belajar meskipun dalam keadaan PJJ seperti ini, tapi tidak membuat diri kita semakin kendor dalam menuntut ilmu. Karena Tuhan mengajarkan pengetahuan itu sangat penting untuk kita miliki dalam menjalani kehidupan ini. Jadi anak-anakku ada 5 poin tadi yang sudah ibu sampaikan dalam melatih diri kita beribadah yang berkenan. Saat kita melakukan 5 poin ini, pasti kita sudah melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Semua apa yang kita lakukan tidak mudah seperti yang kita ucapkan, tapi kita butuh pertolongan Tuhan. Mari berdoa, bersujud di hadapan Tuhan, memohon supaya Tuhan memampukan kita melewati semua masa-masa yang sukar ini. Kita lewati dengan penuh sukacita, dengan penuh dengan kebahagiaan dan bersemangat karena Tuhan selalu bersama-sama kita. Terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Oke anak-anakku semua, mari kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah belajar tentang arti ibadah yang berkenan kepadamu. Tolong kami agar terus mencintai Engkau dengan segenap hati kami. Amin. Oke anak-anakku semua, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan pelajaran hari ini. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya, kita harus selalu melakukan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan selalu bersemangat dalam belajar. Setiap tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, jangan lupa
dikerjakan dengan semangat, dengan penuh sukacita dan penuh kebahagiaan. Percayalah bahwa setiap apapun yang kita alami hari ini, Tuhan izinkan semua itu terjadi untuk membuat kita menjadi murid-murid-Nya yang hebat, yang luar biasa, yang selalu setia dalam segala perkara, baik suka maupun duka. Terima kasih anak-anakku semua, tetap taat dan patuh pada orang tua ya. Jangan lupa selalu berdoa dan baca Alkitab. Shalom, Tuhan berkati. Dadah, tetap semangat. Salam sehat dari Bu Riani.